Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dwi Maharani dari kelas 3B D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi portofolio tentang beta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian beta dan volatilitas. Beta merupakan suatu pengukur volatilitas return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar. Beta sekuritas KI mengukur volatilitas return sekuritas KI dengan return pasar. Beta portofolio mengukur volatilitas return portofolio dengan return pasar. Dengan demikian, beta merupakan pengukur risiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Selanjutnya, volatilitas dapat didefinisikan sebagai fluktuasi dari return suatu sekuritas atau portofolio dalam suatu periode tertentu. Jika fluktuasi return sekuritas atau portofolio secara statistik mengikuti fluktuasi dari return pasar, maka beta dari sekuritas atau portofolio tersebut dikatakan bernilai 1. Karena fluktuasi juga sebagai pengukur risiko, maka beta bernilai 1 menunjukkan bahwa risiko sistematik suatu sekuritas atau portofolio sama dengan risiko pasar. Beta sama dengan 1 juga menunjukkan jika return pasar bergerak naik atau turun, return sekuritas atau portofolio juga bergerak naik atau turun, sama besarnya mengikuti return pasar. Beta bernilai 1 ini menunjukkan bahwa perubahan return pasar sebesar X% secara rata-rata, return sekuritas atau portofolio akan berubah juga sebesar X%. Selanjutnya yaitu mengestimasi beta. Mengetahui beta suatu sekuritas atau beta suatu portofolio merupakan hal yang penting untuk menganalisis sekuritas atau portofolio tersebut. Beta suatu sekuritas menunjukkan risiko sistematiknya yang tidak dapat dihilangkan karena diversifikasi. Untuk menghitung beta portofolio, maka beta masing-masing sekuritas perlu dihitung terlebih dahulu. Beta portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari beta masing-masing sekuritas. Mengetahui beta masing-masing sekuritas juga berguna untuk pertimbangan memasukkan sekuritas tersebut ke dalam portofolio yang akan dibentuk. Beta suatu sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi yang menggunakan data historis. Beta dapat dihitung berdasarkan data historis ini, selanjutnya dapat digunakan untuk mengestimasi beta masa datang. Beta historis dapat dihitung dengan menggunakan data historis berupa data pasar atau return sekuritas dan return pasar, data akuntansi seperti laba-laba perusahaan dan laba indeks pasar, atau data fundamental, yaitu menggunakan variabel-variabel fundamental. Beta yang dihitung dengan data pasar disebut beta pasar, beta yang dihitung dengan data akuntansi disebut beta akuntansi, dan beta yang dihitung dengan data fundamental disebut dengan beta fundamental. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beta pasar. Bagaimana cara mengestimasi beta pasar? Beta pasar dapat diestimasi dengan mengumpulkan nilai-nilai historis return dari sekuritas dan return dari pasar selama periode tertentu. Misalnya selama 60 bulan untuk return bulanan atau 200 hari untuk return harian. Dengan asumsi bahwa hubungan antara return sekuritas dan return pasar adalah linear. Maka beta dapat diestimasi secara manual dengan memplot garis di antara titik-titik return atau dengan teknik regresi. Seperti contoh di bawah ini, diketahui return sekuritas A dan return pasar selama 10 minggu tampak di tabel yang ada di slide. Cara menghitungnya adalah yang pertama, buat diagram tersebar yang menunjukkan titik-titik hubungan antara return sekuritas A dengan return pasar untuk tiap-tiap periode yang sama. Kedua, tarik garis lurus yang paling mendekati dengan semua titik-titik hubungan di atas. Kemudian beta historis untuk sekuritas A dapat dihitung berdasarkan slope dari garis lurus yang ditarik tersebut. Besarnya beta A dapat dihitung sebesar 13,5% dikurang 7,5% dibagi 8 kurang 4 sama dengan 1,5, dan grafiknya dapat dilihat pada gambar di slide. Selanjutnya yaitu teknik regresi. Beta juga dapat dihitung dengan menggunakan teknik regresi. Teknik regresi untuk mengestimasi beta suatu sekuritas dapat dilakukan dengan menggunakan return sekuritas sebagai variabel dependen dan return pasar sebagai variabel independen.
Persamaan regresi yang dihasilkan dari data time series ini akan menghasilkan koefisien beta yang diasumsikan stabil dari waktu ke waktu selama masa periode observasi. Jika beta sifatnya adalah stabil, semakin lama periode observasi yang digunakan di persamaan regresi, semakin baik hasil dari beta. Akan tetapi, bila periode observasi terlalu lama, anggapan beta konstan dan stabil kurang tepat, karena sebenarnya beta berubah dari waktu ke waktu. Persamaan regresi yang digunakan untuk mengestimasi beta dapat didasarkan pada model indeks tunggal atau model pasar atau dengan menggunakan model CAPM. Jika digunakan model indeks tunggal atau model pasar, beta dapat dihitung berdasarkan persamaannya, yaitu RI sama dengan AI tambah beta I dikali RM ditambah EI. Dari persamaan di atas, koefisien BI merupakan beta sekuritas KI yang diperoleh dari teknik regresi. Variabel acak EI di persamaan regresi menunjukkan bahwa persamaan linier yang dibentuk mengandung kesalahan. Dari bab sebelumnya sudah diketahui bahwa secara konstruksi EI sama dengan 0. Akan tetapi ini bukan berarti untuk tiap-tiap observasi nilai EI adalah sama dengan 0. Untuk tiap-tiap observasi, nilai kesalahan residu EI menunjukkan perbedaan antara return observasi sesungguhnya dengan return estimasi yang berada di garis linear. Contoh hasil dari perhitungan teknik regresi dapat dilihat pada slide, yaitu dengan memasukkan rumus RA sama dengan 2,014638 ditambah dengan 1,434415 Rm. Beta merupakan koefisien parameter dari variabel Rm, yaitu sebesar 1,434515. Koefisien ini adalah signifikan dengan p-value sebesar 0,0001. Beta yang diperoleh dari teknik regresi tidak menyimpang jauh dari beta yang dihitung dengan teknik plotting, yaitu sebesar 1,50.